Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Ila annahu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bahas tentang Abdul Muthalib, kita akan bahas sebuah kejadian yang terjadi pada masa Abdul Muthalib memimpin kota Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ifru bi'ri Zamzam wa waqi'atul fail. Peristiwa penggalian sumur Zamzam dan peristiwa fail. Fail itu apa? Fail bukan fila, fail. Failun gajah ya, gajah. Ini dibagi menjadi dua khulasoh atau ringkasan. Ringkasan yang pertama bi'ru Zamzam, yang kedua al-fail. Khulasatul awal annahu umira fil manami bihifri Zamzam wa wasafa lahu mawdi'ahu. Jadi Abdul Muthalib pada suatu malam beliau itu bermimpi, di mana dalam mimpinya itu disuruh menguras sumur Zamzam atau menggali, membersihkan, karena sumur Zamzam sudah ada pada zamannya Nabi Ibrahim. Jadi tidak perlu digali lagi, cuma dikuras dan diperdalam atau direnov lah, sumurnya direnov. Nah, dan dikasih tahu, dikabarkan Zamzam itu adanya di sini, tempatnya, letaknya sumur dikasih tahu pada mimpi itu. Faqama yahfiru, maka Abdul Muthalib bergegas untuk menguras sumur tersebut atau menggali, membersihkan sumur tersebut. Fawjida fihi al-asya allati dafanahal jarahimah hinal ja'u ilal jala. Ketika dikuras, ternyata di dalam banyak barang-barang peninggalan Bani Jurhum. Jurhum ini adalah sebuah suku Arab. Beliau itu datang dari, atau kelompok ini itu datang dari Yaman. Ya, orang yang pertama kali datang ke Yaman, orang yang datang ke Mekah dari Yaman. Pada waktu itu di Mekah sedikit yang penduduknya sedikit. Salah satu penduduk yang ada di Mekah itu ya ibunya Nabi Ismail saja. Datanglah Bani Jurhum ini ke sana. Jadi mereka bawa apapun, bawa perisai, bawa baju yang terbuat dari besi, bawa pedang banyak, sehingga barang-barang yang dia bawa itu ditaruh di dalam sumur, pendem. Makanya dalam mimpinya itu pakon koras, sumur pakon ay suyuf waduru wal ghazalin minad dahab. Bahkan ada sebuah semisal karpet atau kain terbuat dari emas yang ditaruh di dalam sumur, dan ini harus dibersihkan. Wa darabal asyab baban lil Ka'bah wa daraba fil babil ghazalin as-safa'ih minad dahab. Nah, ini semua yang ditemukan di dalam sumur tersebut, ada yang dibuat pelapis pintu, ada yang dibuat untuk kain Ka'bah. Kan ada yang kain Ka'bah itu terbuat dari emas, kan ada kan? Nah, itu awal mulanya dibuat dari emas ya ini. Jadi Abdul Muthalib menggali sumur, nemu kain-kain peninggalan suku Jurhum ini di dalam sumur, terbuat dari emas, kainnya dijadikan kain Ka'bah. Wa aqama saqaya Zamzam lil hujjaj. Nah, setelah beres Zamzam ini beres,
airnya dibuat minum untuk para haji. Jadi haji itu ada sebelum Islam, yang dibawa Nabi Muhammad ini ada. Jadi kakeknya sudah melakukan aktivitas memberi minum, memberi makan kepada orang-orang yang haji pada masanya. Walamma badat bi'ru Zamzam naza'at Quraisy Abdul Muttalib. Naza'at Quraisy Abdul Muttalib wa qalu lahu asraqna qala ma ana bifa'il. Hadza amrun khassastu bihi. Ketika sudah beres, air Zamzam sudah, sumurnya sudah dibangun, sudah direnovasi, sudah bagus airnya, diperbaiki. Orang-orang Quraisy datang kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kok kamu nggak ngajak saya untuk benerin sumur ini? Kenapa kamu kerjakan sendiri? Kamu hanya kerjakan dari Bani Hashim saja. Kok kami orang-orang Quraisy tidak diikut campurkan dalam hal ini? Apa kata Abdul Muttalib? Ma'ana bifa'il. Saya nggak akan mengerjakan itu. Saya nggak akan ngajak kali. Saya nggak akan mengerjakan itu. Saya nggak akan bawa kalian untuk bekerja sama dengan saya. Hada amrun khassastu bihi. Perkara ini khusus buat saya, bukan untuk kalian. Perkara ini khusus saya, bukan untuk kalian. Makanya kalian tidak silanya sama saya. Kata Abdul Muttalib. Falam yatrukuhu hatta kharaju bihi lil muhakamah ila kahinah Bani Sa'ad Khudaim. Permasalahan ini, cekcok ini tidak selesai sehingga cekcoknya dibawa ke sebuah pengadilan yang mana di situ yang mengadili seorang perempuan dukun. Dukun bini lah, dukun bini. Kalian kalau dukun sekarang kan banyak dukun. Nah, dari dulu juga ada. Dukun itu bukan hanya kemarin-kemarin, tapi pulang lah pada tuh. Dukun lah pada. Dan orang dulu biasanya kalau ada permasalahan lari kepada dukun. Kenapa? Karena dukun bisa kan dapat bantuan dari setan. Dapat bantuan dari setan, dia bisa mengetahui sedikit-sedikit karena informasi setan. Siapa dukun ini? Dia dari suku Sa'ad Al-Khudaim. Dari suku Sa'ad Al-Khudaim. Wa kanat bi asrafis Syam. Suku ini suku terpandang di negara Syam. Falamma kanu fit thariq. Ketika orang-orang Quraisy mau mengadu permasalahan Zamzam ini kepada kahinah dukun perempuan ini, ketika mereka berada di sebuah jalan, wa nafadal ma saqallah Abdul Muttalib matara. Semua bekal air punyanya orang Quraisy habis. Karena dari Mekah ke Syam, Damaskus kalau saudara, itu jauh, perjalanan hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka butuh air banyak, yang ditompak, yang dinaiki onta, jeren. Nggak cepat kayak sekarang, beda. Makanya bekal harus banyak. Suatu ketika bekalnya orang Quraisy habis, airnya habis. Di sini ada sebuah kejadian unik yang mana orang Quraisy tidak dapat mengisi airnya, cuma Abdul Muttalib saja yang airnya terisi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan yang mana hujan itu hanya menghujani Abdul Muttalib saja. Kita yang kira tahu hujan. Jadi kamu bisa bayangkan seperti apa ngumpul seperti ini, yang kehujanan cuma Mahmudi saja, sisanya nggak kehujanan. Kan suatu hal yang aneh. Jika ada hujan, Mahmudi sendiri yang hujan. Yang lain gimana? Nggak kehujanan. Sehingga air yang dibutuhkan Mahmudi ada terus, dan kalian nggak dapat air. Ini aneh.
walam yanzal alaihim qitrah. Mereka tidak dapat air sama sekali. Fa'arafu takhsisu Abdul Muttalib bi Zamzam wa raja'u. Ketika orang Quraisy ini melihat bahwasannya hujan hanya terjadi kepada Abdul Muttalib, sedangkan mereka enggak kehujanan sama sekali, berarti Abdul Muttalib ini punya kekhususan. Abdul Muttalib ini punya keunggulan, punya keutamaan dibanding siapa? Dibanding orang Quraisy yang lain. Sehingga mereka tidak jadi pergi ke dukun. Ulang mereka. Engkau sing kaujenan. Kira siapa? Abdul Muttalib ini kaujenan ke TV, engkau tak kaujen. Tak kaujenan berarti Abdul Muttalib ini keutamaan daripada mulai lakore benih lakore. Kita yang salah, bukan Abdul Muttalib. Berpikir mereka. Wa hina idin nadara Abdul Muttalib la in ataahu Allah asrata abna wa balaghu ayyamna'uhu liyanharana ahaduhum indal Ka'bah. Setelah kejadian ini, Abdul Muttalib bernada akan menyembelih anaknya jika Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10. Siapa yang paling saya sayang akan saya sembelih. Andi anak 10 lakian bingko disambel dia. Iya dana Ka'bah. Ini nadar, nanti akan dijelaskan tentang nadarnya Abdul Muttalib ini di pembahasan Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah terus ketika diundi namanya dikocok, muncul Abdullah tok. Diundi lagi Abdullah tok yang keluar sampai 10 kali yang keluar Abdullah. Maka yang harus disembelih abahnya Nabi Muhammad. Bila diundi kocok undian si keluar Abdullah sekalian. Mau sampai 10 kali. Tak kali sengaja mau sampai 10 kali. Tapi kan kita kalau undian nggak paham mana yang keluar namanya nggak ada yang tahu. Tapi yang ini keluar 10 Abdullah. 10 undian Abdullah terus yang keluar. Padahal anaknya 10 ada Abu Lahab. Kenapa nggak Abu Lahab ya kan? Pertanyaannya. Kok Abdullah ini bungsu ini? Kenapa? Berarti kan ada sebuah kekhususan terhadap Abdul. Ada yang mau ditanyakan tentang Zamzam. Tentang Zamzam. Enggak ada. Sekarang kita bahas tentang faid. Ini agak panjang. Wa khulasatu tsani anna Abrah bin Sabah. Abrah ibn Sabah al-Habsyi, naib Amr anil Najasyi anil Yaman. Bahwasanya Abraha orang ini bergelar gubernur atau raja bawahan. Raja bawahan yang ada di Yaman karena pada waktu itu Yaman takluk di bawah kekuasaan Najasyi. Najasyi ini Utopia kalau sekarang. Habsya. Utopia. Buka Google Map, tulis Utopia, akan muncul sebuah negara di Afrika dekat dengan Yaman. Lamma ra'al Arab yahijjuna al-Ka'bah baniya kanisa kabira bi San'a. Ketika Abraha ini melihat orang Arab haji di Mekah, Abraha datang melihat orang haji ini pengen buat hal seperti itu juga. Pengen orang-orang Yaman haji seperti orang Arab lakukan di Mekah. Iri. Terus haji lagi ya. Akabai sebuah gereja besar. Akabai sebuah gereja besar yang ada di ibu kota Yaman sekarang. Namanya San'a. Di San'a ada sisa-sisa runtuhan gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Raja Abraha ini raja bawahan
raja bawahan Najasyi. Wa arada ayyasrifa hajjal Arab ilaiha wa sami'a bidzalika rajulun min Bani Kinanah. Kita usah haji di Mekah, kita haji di Yaman saja. Setelah itu orang Bani Kinanah ini mendengar, mendengar, oh ini Abraha ini buat macam-macam dengan orang Arab. Fadhalah lailan falataha qiblataha bil qudrah. Dilapisi kanisah yang besar itu atau gereja yang besar ini dilapisi dengan kotoran manusia. Ya, epulitin kotoran. Makle orang-orang tantar kah ke gereja Abraham. Makle orang tetap tantar kah Maka orang Arab akun haji lah kamu. Jelai beriin kotoran anunya gerejanya bau. Walamma alima Abraha bidzalika thara ghaidah wa sara fi jaysi gharmam. Armaromu adadu situna alaf junda. Ketika Abraha ini mengetahui bahwasannya dia orang-orang Arab sudah melapisi kanisahnya, gerejanya dengan kotoran, dia menyiapkan pasukan yang terdiri dari 60.000 pasukan. Yang mana di situ pasukannya itu ada sebuah gajah. Dan Abraha sendiri naik gajah yang besar. Makanya ini disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah. Waqtaru li nafsi failan min akbaril fail wa kana fil jais 9 fail. Dan dalam di dalam pasukan tersebut ada 9 gajah. Atau salah sawasar fail 13 gajah. Yang paling besar Abraha yang naiki. Si paling raja Abraha si numpak. Si sana pasukannya. Wa wasala siruhu hatta balagal maghammas wa hunaka aba jayshahu wa hayya failahu. Ketika sampai Maghammas, dekat Mekah sudah hampir, dia memobilisasi pasukannya ditata, pokoknya layatur sedemikian rupa, pegentang pasukan ini untuk nyerang Ka'bah, cor-cor lo beragama, cor-cor di Abraha. Wa tahayya li dukhuli Makkah, falamma kana fi wadi Muhassir bainal Musdalifah wa Mina barakal khayr. Ketika mau masuk ke Makkah, berdenang situng wadi itu lembah Muhassir namanya. Itu lembah terletak di antara Musdalifah dan Mina. Langsung arempak. Saya mah gajah. Gajah ini langsung tanda masuk. Arem 13 gajah atau sangat gajah tanda masuk. Awing arem tanda. Walam yakum liqudumi ila Ka'bah. Tak mau masuk Ka'bah sama sekali. Ayo nyerang ada. Nengen. Ke sini nengen. Wa kanu kullama wajjahuhu ila al-janubi aw shimali aw syarqi yaqumu wa yarhal. Mun pangatep selain ke Mekah, jaga ke barat, kemana? Ke timur, ke laut, pengadep ke sana, ke sini jaga. Keng, mun ngadep ke arah Ka'bah, barat arempak. Beda apa ya barat ini takir ke tanda aja. Wa idza sarafu ila al-Ka'bah barokah. Mun pengadep ke Mekah, ke Ka'bah, arempak. Fabainahum kadzalika id arsalallahu alaihim tayran ababil. Ketika Abraha sibuk pusing mikir kerja, tak lama jalan. Mun kata yang murah jalan, gedejen ajalan, kalau ajalan kepada rempak. Pusing Abraha, Allah kirimkan sebuah burung. Burung itu bernama Ababil. Burung ini bernama Ababil. Allah kirimkan kepada Abraha untuk menghancurkan pasukan yang mau menghancurkan
Ka'bah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini melempar sebuah batu kerikil kecil min sijil dari neraka. Panas. Yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka pasukan ini seakan-akan seperti daun yang dimakan ular. Padahal beton ini yang canaki ke mereka, tapi ngelok sekap bina pasukan 60.000 pasukan ngelok bi betos ini beda selolos beda buruk tapi tetap mati Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perkara gajah? Permasalahan gajah ini gak ada? Paham kan? Jadi kalian tuh nanti kenapa kok Nabi Muhammad itu tahunnya disebut dengan tahun gajah? Ini ceritanya. Kamu tinggal tulis seperti ini. Kalau nanti ada pertanyaan, biasanya nanti kalau tafsir di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita-cerita yang nanti tafsir, kalian jelaskan saja seperti ini. Ya? Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan pembacaan kafaratul majlis. Rabbana fa'na bima 'allamtana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.